Selamat datang Abang Heri Ore Selamat datang Mas Andri Sakti di konten Gosipin Stand Up, di mana kita akan membahas kesenian bercanda ini dengan serius. Lo kalau menulis kan biasanya komedi-komedi absurd itu ditulis gak secara kata per kata? Enggak, biasanya enggak. Oh, lu nggak verbatin orangnya? Enggak perbatin, poin aja. Oh, poin. Kalau menurut lu sendiri berarti emang lebih penting tulisan apa delivery? Delivery sih. Delivery presentasinya berapa lah? Kalau 100% itu dibaginya berapa? 80% delivery. Oh, lu mau lebih 80% ya? Iya. 20%-nya baru materi. Materi, karena gua sebagai orang yang punya delivery nggak bagus-bagus banget. Ah, masa sih? Ini gua ngerasa kurang lah delivery gua, makanya sangat-sangat takjub sama komika yang deliverynya tuh enak banget, sehingga tuh punchline jadi lebih terasa Iya, ke bawah lah orang Iya. itu. Iya. Tapi lu tuh ada di level menurut gue ya. Delivery lu ada, lu bisa bawa theater of mind ke arah-arah yang absurd sebenarnya. Orang kan biasanya membangun cerita itu yang normal-normal, lu membangun cerita yang aneh-aneh luar biasa. Ya karena memang kalau kejadian nyata kan memang gampang diceritakan. Ya iya. Iya sih, tapi tuh kadang-kadang bahasanya hiperbolanya segala macam. Nah, tapi lu sendiri kecenderungannya gue lihat-lihat tuh sering open mic keliling, tujuannya buat Iya. apa? Itu biasanya tuh nyari punchline. Oh, lu malah nyari punchline-nya di atas panggung. Bukan nyari punchline di atas panggung, kadang di panggung nemu punchline. Oh, gitu. Itu keajaiban-keajaiban itu tetap terjadi tuh di stand up. Berarti lu bawa premis kosong doang atau lu sebenarnya udah punya materi tapi tiba-tiba nambah aja di atas panggung atau gimana? Enggak, materi nggak kosong, ada materi, cuman Oke. kita punya sense sendiri kan. Wah, ini lucu nih. Nah. Pas dicoba kurang, terus tiba-tiba nemu aja gitu yang Oh, apa tambah-tambahan lah. bisa dari inilah ya, apa sih namanya? Kalau nggak kena tuh, ini bom slide-nya ini malah bom slide-nya malah yang bekerja gitu Ya, ya. atau dapat dari teman-teman komunitas lain yang lagi di situ. Oh, iya, meta-meta gitu ya. Enggak, apa dibantuin lah dicari Iya, bahasanya iya. gitu. Jadi komputer kira komut gitu. Oh gitu. Tapi gimana membiasakan itu? Karena menurut gua kan emang nulis banget orangnya, susah banget buat kalau datang ke atas panggung tuh berubah setnya tuh gua kayaknya agak susah. Ya banyak minum vitamin C aja sih. Bener banget. Jeruk. Sama vitamin ayam yang mengandung gilga biloba dan Ginkgo. biloba dan saripati monyet. Udah kayak gitu tuh. Melatihnya gimana? Itu kayak saripati monyet apa kayak itu udah ada di perbankan bahasa lu udah punya simpan ini diksi-diksi lucu di kepala lu Wah, apa ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan bagus banget. Iya, dari mana kan nggak mungkin kan orang kalau nggak pernah dengar, nggak pernah baca tiba-tiba itu keluar sendiri. Itu lebih ke kebiasaan beraktivitas di tempat lain sih. Oke, Selain keseharian berarti ya. keseharian kayak bukan cuma di panggung stand up, kayak kita mengomentari hal apapun di sosmed, Oh, nongkrong, celatukan nongkrong, atau enggak kita mengspesialkan hari itu kita membaca sosial media, terus kita berusaha untuk meresponnya dengan cepat. Jadi Sehingga otomatis tuh alam bawah sadar kita tuh tertanam tuh, terjadi stimulus sumber-sumber. gila dalam banget tuh ilmuwan abis ilmu. Ya karena ya itu kan alam bawah sadar lah ya. Iya. Tadi udah pernah dipakai atau apa tiba-tiba keluar gitu. Iya, oh berarti emang keseharian lo adalah suka mengomentari sesuatu. Apapun. Oh, berarti itu Makanya bisa aku dibenci masyarakat. Oh, itu berarti bisa dilatih sebenarnya ya. Bisa jadi banget. Jadi dari kebiasaan kayak tadi lo bilang ya, seharian lo main sosmed buat komentar-komentar aja. Iya. Lo sekenakan nggak? Enggak, itu kalau lu lihat sosmed gua itu gua 80% membalas. Oh iya sih gue lihat. Membalas apa komentar-komentar orang. Oh, oke. Satu melatih itu sense enggak, buat bukan, mata gua kadang minus nih. Jadi tulisan gua kecil kan, jadi gua masih baca Oh, gitu. gitu. Alhamdulillah mata sehat jadinya. Iya. Jadi dan selain rajin komentar lo juga dapat engagement juga kan sama. Dan kadang tuh kita dapat manfaat tuh dari gitu. komentar. Oke. Nggak bisa dipungkiri tuh netizen tuh kocak-kocak komentarnya. Kadang Iya benar juga ya, kadang-kadang kita dapat perbendaharaan kata itu malah dari komentar-komentar netizen ya. itu benar. Tapi lu kenapa sangat ini banget? Karena gue lihat kalau misalnya komika-komika yang udah selain lu nih malah jarang bang ke komunitas. Misalnya mau special show pun paling cuma ke komunitasnya dia doang, cuma seminggu sekali doang gitu. Lu tuh sampai ke
yang ke tempat-tempat yang daerah-daerah gitu loh maksudnya. Ya kan mereka kan keluarganya utuh. Juga sih ya benar. Punya keluarga juga keluarga mah. Diam di rumah. Gitu gue ngeliat Ya lo. apa gue usah keliling-keliling capek-capek ke Cimahi, ke Bogor. Ya Allah. Enggak gue. Artinya kenapa gue sering keliling? Kesepian. Jadi temen. Enggak itu. Tapi lo berubah-berubah soalnya bang. Iya. Di Open Max ini berubah, di Open Max Iya. ini nambah inilah bertumbuh lah. Nah, itu gue sebenarnya nyari nyaman delivery ya karena kan gue bukan tipe yang perbatin gitu kan. Itu gimana tuh caranya ngebadarin banget gitu jadinya. Plus minusnya apa bang? Plus minusnya kadang kalau misalkan di sini kena, di sana nggak kena, mulai ragu tuh gue yang Oh ini, benar ya. ini yang mana ya yang enak gitu. Oh. Itu Tapi minusnya. kalau lu nggak dicatat, cara nginget lu gimana bang? Bukan nggak dicatat, gue dicatat kan bukan perbatin, cuman poin-poinnya aja gitu. Tapi misalnya, sayang banget nih kalau misalnya ada kata-kata ketinggalan buat nginget utuhnya gimana? Inget di badan lu aja berarti? Iya, nah iya tuh gue inget di badan aja gitu. Karena kan misalnya orang nih punya satu jokes udah lama nggak dibawain, pas dibawain lagi ada kata-kata yang hilang di tengah, jadi abis ini kemana ya? Abis ini kemana Nah ya? itu ya, gue sering gitu ya. Oh, lu juga sering begitu ya? Hilang kadang-kadang. Tapi biasanya ya kalau materi itu hilang, materi itu nggak terlalu penting sebenarnya. Oh gitu, bukan ininya ya? Bukan terbaik lah istilahnya. Cuma kalau itu terbaik bukan poin penting dalam. Iya. Oke. Kayak misalkan si Yuda ada misalkan nih. Si Yuda kan kita tahu jarang sholat ya. Cuma kalau dia disuruh sholat nih, kalau dia disuruh bacaan sholat, dia masih apa tuh bacaan sholat? Bener, Karena udah tertanam. Bener. Jadi baca sholat itu terbaik buat dia. Sama kayak materi meskipun kita nggak sering bawain, kalau itu merasa terbaik pasti tetap ingat poin-poinnya. Masuk akal ya. Iya. Di analogi kan lo bacaan sholat ya. Bener. Iya juga. Tapi lu ada tips nggak buat orang yang mungkin tipikalnya emang susah nulis gitu? Kalau misalnya ada komika baru yang gua kok nulis tuh nggak betah gitu di depan komputer, nggak betah di kertas itu. Enggak sih sebenarnya saran gue mah Tetap nulis. namanya komika mah harus nulis sih. Oh emang core utamanya tetap situ ya. Tetap nulis gimana pun keadaannya gitu. Oke. Tapi untuk memenuhi 80%-nya gimana bang? 80% Si delivery itu kan? ya dilatih itu bukan berarti harus di open mic ya. Oke. Lu bisa live Instagram. Oh iya juga ya, live TikTok. Atau lu berlatih di kaca sendiri kan itu ngelatih. Oke. Jadi bedanya adalah ada orang langsung atau enggaknya aja gitu. Kan kita kan kadang lemahnya tuh pas banyak orang ya gitu. Nah mungkin kalau dilatih dengan cara ngobrol sendiri tuh minimal banget mengurangi rasa itu gitu. Biasa ya, jadi itu terbiasa lah ngomong. Biasa. Menurut lo perlu nggak membantu nggak rajin latihan kemana-mana dengan jadi tahu lo cocoknya deliverynya kayak gimana? Membantu. Lo sampai dapat delivery yang kayak gini nemu sendiri kah, dari keliling-keliling kah, atau dapet masukan orang? Keliling sih biasanya. Oh gitu. Makanya ada beberapa beat tuh yang deliverynya begini kurang, terus kita ganti deliverynya tuh tetap kurang. Jokesnya jelek itu berarti. Iya. Emang jelek jokesnya tuh, bukan deliverynya. Lo kan tipe jokesnya ini kata lo sempat cerita playing stupid katanya. Benar ya? Ada beberapa. Jadi kayak situasinya jadi bodoh aja jadi Iya. bodoh. Itu adalah pola lo nulis selama ini berarti. Selama ini beberapa ya. Ya selama ini kayak gitu. Sama hiperbola. Lo, gue pertanyaan deh, gimana caranya menjaga hiperbola lo tuh biar nggak putus? Lo kan hiperbola jauh-jauh tuh, kan kalau dikit lagi lebih panjang mungkin bisa putus. Apa batasannya? Apa menurut lo nggak ada batasannya? Ya udah lo mencari sejauh mungkin. Rumah gue jauh banget, sejauh apa gitu ya? Itu lo terserah, kalau nggak ada putusnya. Gue kalau ngerasa ya, kalau itu konteksnya kuat, mau sejauh apa juga nggak ada batasannya. Artinya lo kalau lu yang penting konteksnya. Iya, kalau lu punya duit banyak, lu mau jalan kemana kan bebas-bebas aja. Benar, yang penting setupnya. Iya, berarti duit lu berarti kan itu konteksnya duit. Benar. Jadi ya lu harus punya premis yang kuat terus sebenarnya sih. Berarti adalah premisnya harus benar, setupnya harus benar gitu ya. Iya, makanya sayang banget kalau misalkan premisnya kuat banget cuman punchline-nya tipis tuh sayang banget. Sayang ya, udah kayak kejadiannya udah iya, sebegitunya. cuman punchline cuman ya gitu sayang banget ya. Jadi lebih bagus
premisnya gitu. Makanya kalau bisa mah Oh berarti lu tetap walaupun lu terkenal dengan komik absurd yang aneh, tetap lu berpegangan sama premis yang nyata ya, yang bener yang. iya, makanya gua tuh paling nggak bisa nulis kalau nggak ada kejadiannya. Pokoknya harus ada kejadian dulu aja, baru gua bisa ceritakan gitu. Kalau berhayal untuk menceritakan kejadian yang nggak ada tuh agak-agak susah gitu. Itu tetap lebih penting itu ya. Lebih penting kalau menurut gue ya lebih lihat ada nggak kejadiannya yang gue alamin gitu sih. Berarti lebih penting adalah cari kejadian-kejadian apa ya? Iya. Jalani hidup aja. Karena akan berasa deh kalau misalkan itu setup itu, karena kan di setup itu kan apa namanya, nggak semua orang tuh percaya apa yang dengan kita obrolin kan. Benar. Cuman kalau itu cerita nyata, bahkan nggak nyata pun Iya. akan kelihatan itu bedanya. tulusnya terus nyatanya gitu. Apalagi yang Jadi walaupun seaneh mungkin, tapi emang pernah kejadian sama lo, pasti lebih mudah iya, diterima orang karena ketulusan ceritanya. meskipun kayaknya banyak yang nggak ada kejadian nyata, cuman kita dengerinnya berasa nyata tuh ada itu skill lah maksudnya. Skill ya. Ada beberapa kayak gitu. Cuman kalau gua tuh nggak bisa tuh. Kalau nggak bisa ya. Harus ada kejadian dulu. Tapi emang hidup lu sih emang penuh dengan banyak kejadian-kejadian ya. Banyak bro. Bisa dibahas dari itu. Semua akan dibahas di Heritage nanti di Bandung. 22 November 22 November. Poin Arena Geraha Pos Indonesia. Yes, keren. Di situ kalau mau lihat gimana Harry Dan Pak Ridwan Kamil curhat masalah masalah mobil curhat yang nggak jadi di Jakarta. Itu aja. Terima kasih ya Bang Harry atas masukan. Terima kasih teman-teman.